Nah, pemirsa, lebih dari 100 anak meninggal akibat gagal ginjal akut di Indonesia. Hingga saat ini masih belum diketahui pasti apa sebenarnya penyebab dari gagal ginjal akut ini. Hal ini pula lah yang mengakibatkan tingginya angka kematian pada anak. Kemudian apa yang patut dicurigai, kita akan bahas selengkapnya kali ini. Pertama saya akan kutip, ini ada pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta. Ini disampaikan pada saat diselenggarakan webinar secara daring pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022. Kami sudah melihat data-data kasus di DKI Jakarta. Keparahan atau meninggal dari gagal ginjal akut ini banyak yang karena terlambat terdiagnosis dan dibawa ke rumah sakit. Jadi yang menjadi poinnya adalah terlambat didiagnosis dan dibawa ke rumah sakit. Ini menjadi salah satu dugaan ataupun kecurigaan mengapa angka kematian kemudian naik cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, yang perlu kita lihat apakah dari antara 270 kasus yang sudah ditemukan sampai hari ini bagaimana ciri-ciri kriteria kasus dan juga penanganannya. Kita lihat pemirsa, saya ambil dua contoh kasus. Ini merupakan kasus pasien gagal ginjal akut yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama ini merupakan kasus yang dialami oleh A, anak berusia 3 tahun 8 bulan yang domisilinya di Depok. Awalnya pada 6 Oktober mengalami demam dan juga pilek. Kemudian berselang 2-3 hari ternyata muncul gejala tidak buang air kecil sama sekali. Muntah 15 kali. Kemudian dibawa ke rumah sakit ternyata divonis sudah gagal ginjal akut stadium 3. Kemudian 1 hari kemudian gagal ginjal akut stadium 6. Jadi kalau kita lihat dari rentetan timeline ini dalam 1 hari saja A ini divonis gagal ginjal akut stadium 3 naik ke stadium 6. Jadi sangat cepat sekali perubahan ini terjadi. Ini merupakan data yang disampaikan oleh ibu dari A. Dan kalau kita lihat lagi ini terjadi tanggal 9 Oktober. Di tanggal 10 dan juga 11 Oktober 2022. Akhirnya anak ini terpaksa dirujuk ke RSCM karena kondisinya yang semakin menurun. Kemudian menjalani cuci darah, bahkan sampai menggunakan alat picu jantung. Dan yang terakhir menggunakan ventilator sampai sebelumnya akhirnya meninggal dunia pada 16 Oktober 2022. Kita lihat dari rentang tanggalnya, mulai gejala pertama ditemukan 6 Oktober, 10 hari kemudian meninggal pada 16 Oktober 2022. Ini merupakan kasus pertama. Kita lihat di kasus kedua pemirsa. Kasus kedua ini merupakan kasus yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Ini salah satu kasus pasien dari 270 yang sudah terdeteksi di Indonesia. Kita lihat anak berinisial RZ usianya tidak jauh berbeda, masuk dalam kategori balita 3 tahun 7 bulan, mengalami gejala demam dan juga tubuh lemas. Nah, sang ibu kemudian memberikan antibiotik dan juga obat sirop yang didapatkan dari warung terdekat, tidak berkonsultasi dengan dokter. Tanggal 13 Agustus 2022 dibawa ke rumah sakit yang ada di Bekasi. Ternyata kondisinya pada saat datang ke rumah sakit, kondisinya sudah tidak bisa buang air kecil lagi. Kemudian didiagnosa terlebih dahulu oleh dokter yang ada di sana sebagai tipes. Tubuh membengkak, kemudian dilakukan tes di laboratorium, hasilnya adalah gagal ginjal. Pada akhirnya 4 hari kemudian anak ini dibawa ke RSCM untuk menangani penanganan yang lebih lanjut. Ternyata menjalani cuci darah, divonis gagal ginjal dan ternyata ditemukan fungsi organ dalam sudah rusak. Dan berakhir 2 hari kemudian dengan kondisi yang semakin memburuk, anak ini dinyatakan meninggal dunia. Kalau kita lihat lagi, rentang tanggalnya pemirsa kurang lebih adalah lebih dari 1 minggu terus memburuk sampai akhirnya meninggal dunia. Nah ini hanya 2 kasus saja yang kita ambil dari total keseluruhan kasus yang ditemukan di Indonesia. Kita lihat sejauh ini bagaimana perkembangannya. Perkembangannya adalah total 270 kasus. Angka ini terus bertambah signifikan, kemudian memburuk dengan cepat, dan bahkan pemirsa, angka kematiannya ini bisa mencapai 55% dari total kasus yang ada. Kalau kita lihat tingkat keparahannya bagaimana, 61% dari total kasus yang ditemukan ini bahkan mencapai gagal ginjal akut stadium 3, tersebar di 22 provinsi yang ada di Indonesia. Kita lihat yang paling banyak ini ada di DKI Jakarta, bahkan sampai 86 kasus.
Di Jawa Barat 33 kasus dan yang terakhir di Aceh 31 kasus. Kita lihat apa gejalanya yang sebenarnya harus kita waspadai terlebih dahulu sebelum semakin parah dan terlambat ditangani oleh pihak kedokteran dan juga rumah sakit. Gejalanya adalah, nah kalau yang biasa kita lihat banyak yang menyampaikan awalnya berawal dari pilek kemudian batuk. Tapi ini saya kutip dari salah satu dokter yang ada di RSCM mengatakan bahwa yang paling pertama yang bisa terdeteksi adalah menurunnya frekuensi buang air kecil pada anak. Kemudian inilah yang nantinya menyebabkan terjadi batuk, pilek, kemudian disertai dengan demam. Nah di fase ini kalau kita lihat dari cerita dan juga pengakuan pernyataan yang disampaikan oleh orang tua pasien, biasanya di fase ini diberikan obat-obat yang misalnya sirup, kemudian paracetamol yang didapat tanpa konsultasi dari dokter, kemudian ditemukan lagi kondisi semakin memburuk dan akhirnya fungsi ginjal menurun sampai 50%. Pada saat sudah dalam kondisi seperti ini akan muncul gejala-gejala lain, mulai dari badan membengkak, nafas cepat dan pendek, ada gangguan elektrolit, bahkan sampai kejang dan juga tekanan darah tinggi. Nah, dari kondisi yang sudah kita lihat sekarang, pasti ada saja kalangan yang bertanya mungkin mengapa Kementerian Kesehatan tidak menetapkan ini sebagai KLB. Nah, ada pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kita lihat Budi Gunadi pada 21 Oktober 2022 mengatakan, sementara sejauh ini yang diduga jadi penyebab gagal ginjal akut bukanlah penyebaran penyakit menular yang berpotensi menjadi wabah. Nah, ini menjadi alasan mengapa ini tidak sesuai dengan istilah KLB. Pemirsa, KLB di Peraturan Menteri Kesehatan ini juga sudah diatur apa saja kriterianya dan menurut Menteri Kesehatan ini tidak cocok untuk diberikan predikat sebagai KLB ataupun kejadian luar biasa. Selanjutnya, upaya pemerintah. Pemerintah tentu berupaya bagaimana caranya menangani kondisi yang cukup kritis seperti ini yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali anak-anak yang ditemukan meninggal dunia menjadi korban. Obatnya sudah diupayakan, didatangkan ke Indonesia. Kita tahu ada Fomepizole, ini merupakan salah satu bentuk obat injeksi yang dibawa dari Singapura dan juga dari Australia. Dibawa secara hand carry ke Indonesia. Diupayakan untuk bisa mengobati anak-anak yang terdiagnosa gagal ginjal. Ada 200 vial obat dan ternyata harganya cukup mahal pemirsa, 16 juta rupiah. Jadi ini yang sejauh ini masih diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani bagaimana gagal ginjal akut ini terjadi. Dan yang paling penting adalah kita harus tetap menunggu apa nanti hasil investigasi dari pihak-pihak berwenang terkait dengan fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. Ada gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Pemirsa, usai jeda, Metro Siang masih akan kembali untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami.